Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nima Sofia Laili dari kelas Ekonomi Syariah G semester 6 akan mereview materi tentang manajemen produksi guna memenuhi tugas akhir manajemen produksi. Materi yang pertama yaitu perencanaan produksi. Nah, perencanaan produksi adalah suatu proses yang dilakukan sebelum memproduksi barang atau jasa. Nah, sebelum kita melakukan pembuatan produk atau jasa itu pasti perusahaan itu akan melakukan perencanaan terlebih dahulu agar dalam melakukan proses itu berjalan dengan lancar. Karena perencanaan itu sangat berperan penting dalam sebuah perusahaan atau kegiatan apapun. Tanpa adanya perencanaan produksi, maka proses produksi itu tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, dalam perencanaan proses produksi itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu diantaranya tahapan-tahapan. Nah, tahapan yang pertama, sebelum melakukan perencanaan produksi, kita harus melakukan perencanaan. Nah, perencanaan tersebut berisi tentang step awal hingga akhir step awal dari memulai produksi hingga akhir perjalanan, yaitu mengevaluasi sampai barang tersebut juga terdistribusikan kepada tangan konsumen. Nah, yang kedua yaitu penjadwalan. Nah, setelah penjadwalan itu dilakukan ketika barang yang diproduksi tadi sudah jadi, kemudian didistribusikan kepada seorang yang membutuhkan atau seorang konsumen. Nah, ketiga yaitu melakukan controlling atau kita harus terjun ke lapangan untuk mengetahui apakah proses produksi tadi sudah berjalan dengan baik atau belum. Yang ketiga yang terakhir yaitu evaluasi. Kita harus mengevaluasi sebuah produksi apakah tadi sudah berjalan dengan baik atau belum sehingga sampai akhir kegiatan. Materi yang kedua yaitu proses produksi. Proses produksi adalah serangkaian kegiatan produksi yang mengubah dari barang mentah menjadi barang jadi, baik berupa fisik maupun jasa. Nah, dalam proses ini melibatkan tahapan-tahapan seperti perencanaan, penjadwalan, evaluasi, dan perbaikan untuk mencapai tujuan produksi secara maksimal. Nah, proses produksi ini melibatkan penggunaan sumber daya manusia, teknologi, bahan baku, fasilitas, dan komunikasi untuk mengoptimalkan produk yang diproduksi itu menjadi suatu barang yang efektif untuk digunakan. Nah, dalam proses produksi ini pastinya akan ada alur atau tahapan yang akan dilakukan. Tahapan yang pertama yaitu perencanaan. Nah, sebelum kita melakukan proses produksi, pastinya seorang pimpinan perusahaan itu akan melakukan perencanaan terlebih dahulu agar dalam melakukan proses produksi itu berjalan dengan maksimal dan efektif. Nah, selanjutnya yaitu melakukan penjadwalan. Nah, setelah dilakukan perencanaan tadi, pastinya akan penjadwalan barang tersebut sudah jadi apa belum sehingga bisa diketahui sampai proses pendistribusiannya. Nah, yang terakhir yaitu melakukan evaluasi. Nah, dari proses produksi tersebut sampai alur yang dilakukan, nah, dalam evaluasi itu pasti akan dicatat sehingga perusahaan dapat mengetahui apa kekurangan yang ada pada dalam proses produksi mereka. Nah, di sini juga ada macam-macam strategi proses. Nah, dalam macam-macam strategi proses ini ada 3 metode yang dilakukan, yaitu yang pertama, proses fokus. Proses fokus ini mengacu pada pengembangan proses produksi yang lebih efektif dan efisien. Yang kedua yaitu proses berulang.
proses berulang ini mengacu pada pengembangan proses produksi yang lebih baik dan efisien untuk produk yang sama. Dan yang ketiga yaitu fokus produk strategi. Hal ini mengacu pada pengembangan proses produksi yang lebih efektif dan efisien untuk produk yang berbeda. Nah, untuk membuat strategi produksi yang efisien, maka perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti permintaan pasar, kapasitas produk, implementasi desain produk, dan fleksibilitas terhadap perubahan kondisi pasar yang terjadi, di antaranya yaitu kayak seperti tren konsumen. Nah, karena tren itu kan berbeda-beda, jadi seorang produsen itu juga harus mengikuti tren agar mengetahui tren apa yang terjadi pada masa kini sehingga dapat memenuhi kebutuhan dari konsumen tersebut. Juga ada analisis proses. Nah, analisis proses ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi pada saat proses produksi. Apakah produksi tersebut berjalan dengan lancar atau tidak? Apakah ada masalah di tengah-tengah produksi? Nah, hal itu dilakukan karena juga mempengaruhi terhadap keuntungan dan kerugian suatu perusahaan, dan seorang manajer atau perusahaan itu juga harus selektif dalam menganalisis produksi. Selanjutnya yaitu ada strategi manajemen produksi. Nah, strategi manajemen produksi di sini tuh ada framework, yaitu yang dibuat untuk menentukan strategi rantai pasok produksi yang tepat dalam suatu perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian. Yang kedua ada fit strategi. Dalam proses produksi diperlukan fit strategi atau yang disebut sebagai strategi penyelarasan. Nah, strategi penyelarasan yang dimaksud yaitu sebuah perusahaan atau organisasi dapat memastikan bahwa strategi produksi selaras dengan strategi perusahaan agar proses produksi itu menjadi pendukung tujuan bisnis dan kesuksesan bisnis. Nah, selanjutnya juga ada forecasting atau peramalan. Forecasting atau peramalan merupakan suatu metode perencanaan pengendalian produksi yang didasarkan pada data historis yang telah dikumpulkan. Nah, metode ini membantu sebuah perusahaan dalam melakukan perencanaan proses produksi agar lebih efektif atau efisien. Selanjutnya yaitu analisis kelayakan produksi. Nah, apa sih analisis kelayakan produksi itu? Analisis kelayakan produksi adalah cara untuk mengevaluasi apakah rencana proyek atau produksi tersebut dapat berjalan secara baik atau tidak. Nah, studi kelayakan itu mengevaluasi kelayakan rencana proyek yang dijalankan oleh seorang perusahaan atau seorang produsen. Nah, analisis kelayakan itu sangat berperan penting bagi seorang yang melakukan produksi atau seorang perusahaan, karena dengan adanya kelayakan produksi ini perusahaan dapat mengetahui apakah barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan itu berguna untuk konsumen atau tidak. Nah, di sini juga ada pentingnya kelayakan produksi. Nah, apa sih pentingnya kelayakan produksi itu? Pentingnya kelayakan produksi yaitu untuk misalkan ya di perusahaan itu kan maksudnya ada promosi. Nah, dalam promosi itu atau dalam iklan tersebut itu kan pasti sangat berpengaruh kepada perusahaan. Dalam iklan tersebut kan seseorang atau masyarakat dapat mengetahui perusahaan tersebut menjual produk apa, sehingga dapat mengukur kebutuhan masyarakat gitu loh. Jadi, nah, pentingnya analisis produksi tadi ya sangat penting, karena dalam suatu
perusahaan itu sangat diperlukan, sehingga setiap perusahaan pasti akan melakukan analisis produksi tersebut guna mengetahui apakah perusahaan itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atau tidak. Seperti itu. Selanjutnya yaitu pengelolaan risiko produksi. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen risiko itu? Manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui atau menganalisis perusahaan serta mengendalikan risiko yang terjadi dalam setiap perusahaan, karena bertujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisien yang tinggi dalam perusahaan. Nah, tujuan dari manajemen resiko itu diantaranya yaitu berperan sebagai keberlangsungan usaha. Nah, tanpa adanya manajemen risiko ini, perusahaan tidak akan bisa melakukan suatu kegiatan dengan lancar karena mereka tidak tahu apa yang terjadi dalam perusahaan tersebut, apakah berjalan dengan lancar atau tidak, dan perusahaan tidak akan mengetahui masalah-masalah yang terjadi pada perusahaan itu sendiri. Nah, dalam manajemen risiko itu memiliki tahapan, diantaranya yaitu yang pertama, mengidentifikasi resiko. Nah, mengidentifikasi ini sama dengan kita menganalisis atau mencari masalah yang terjadi dalam perusahaan, dan kita sudah merancang atau menentukan suatu hal yang akan kita lakukan nanti, dan kita juga sudah mengetahui risiko apa saja apabila kita melakukan hal tersebut. Nah, yang kedua yaitu menempatkan ukuran-ukuran risiko. Nah, dalam manajemen risiko itu kita juga harus menempatkan risiko yang ada. Nah, selanjutnya juga ada menganalisis setiap alternatif. Nah, pastikan setiap masalah dalam perusahaan itu pasti ada saja permasalahan. Nah, jika permasalahan itu solusinya sangat banyak atau sangat beragam, kita juga harus bisa mengambil jalan alternatif atau keputusan yang tepat gitu. Dalam melaksanakan keputusan yang tepat itu pasti seorang manajer atau pimpinan perusahaan pasti sudah memikirkan secara matang. Nanti kalau kita mengambil keputusan yang A, pasti dampaknya itu kita sudah mengetahui. Nah, kalau kita mengambil jalan yang B, maka nanti dampaknya akan seperti ini. Jadi kita harus bijak dalam mengambil keputusan saat memutuskan. Selanjutnya yaitu etika dalam manajemen produksi. Apa sih pentingnya etika dalam manajemen produksi? Nah, pentingnya etika dalam etika produksi adalah norma dan prinsip moral yang digunakan untuk membimbing karyawan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, dalam menjalankan tugas itu, karyawan harus bersikap jujur, sopan dan santun kepada pelanggan atau konsumen. Nah, seorang karyawan itu tidak boleh melakukan pembohongan. Misal, baju ini harganya adalah dari toko itu diberi harga 50.000. Nah, karyawan tersebut tidak boleh menjual baju tersebut dengan harga 70.000 karena karyawan tersebut melakukan pembohongan. Nah, itu tidak boleh karena itu tidak beretika. Nah, selanjutnya yaitu strategi manajemen produksi. Nah, dalam melaksanakan proses produksi itu juga ada perencanaan dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas produk. Nah, dalam strategi ini kita juga harus memperhatikan kualitas dan kuantitas produk. Selanjutnya yaitu penerapan pengendalian produksi melalui pelaksanaan tahapan perencanaan. Dan selanjutnya juga ada pengawasan produksi dengan menjaga kualitas dan sopan santun karyawan. Nah, apabila karyawan tersebut memiliki etika dan beretika baik kepada seorang konsumen atau pelanggan, maka
seorang konsumen tersebut pasti akan memberi bintang 5 atau nilai plus kepada toko tersebut karena dengan pelayanannya yang bagus. Nah, selanjutnya juga ada peran SDM. Apa sih pentingnya peran SDM dalam suatu perusahaan atau dalam suatu perusahaan? Nah, pentingnya peran SDM yaitu tanpanya ada sumber daya manusia, pasti dalam proses produksi itu tidak akan berjalan dengan lancar atau baik. Karena tanpa adanya sumber daya manusia atau seorang manusia yang menjalankan proses produksi ini, maka kegiatan produksi tidak akan berjalan dengan lancar karena SDM adalah salah satu pelaku produksi yang ada di dunia ini yang menjalankan produksi. Kalau selanjutnya yaitu manajemen kinerja dan evaluasi produksi. Manajemen kinerja merupakan suatu proses yang penting dalam segala jenis organisasi dengan tujuan memastikan bahwa karyawan atau individu itu telah mencapai tujuan visi dan misi tersebut. Visi dan misi perusahaan. Nah, bagi manajer manfaat manajemen kinerja itu sangat penting karena seorang manajer tersebut dengan adanya manajemen kinerja ini dapat menilai kinerja karyawan yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Nah, pastikan seorang manajer dan karyawan itu juga melakukan evaluasi. Dalam evaluasi itu berisi tentang masalah atau keluh kesah kinerja yang terjadi pada periode tertentu. Nah, dalam evaluasi dan pengendalian kualitas produksi ini melibatkan penilaian terhadap karakteristik sebuah produk yang dihasilkan dalam produksi tadi. Nah, evaluasi dan pengendalian kualitas produksi ini isinya itu adalah sebagai penilaian terhadap produk yang dihasilkan oleh seorang produsen. Selanjutnya juga ada pengujian produksi. Pengujian produksi ini memiliki beberapa aspek, diantaranya yaitu syarat pengujian, kegunaan pengujian, peranan pengujian produksi, dan tujuan pengujian produksi.